Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Yap, episode kedua dari Kyoke Senki beberapa saat lalu udah tayang. Yang mana di episode 2 ini, buat admin kita akhirnya bisa cukup lega terhadap perkembangan cerita yang semakin mulai menarik. Meskipun buat admin ya masih ada kata cumannya yang bakal admin bahas di video kali ini. Tapi sebelum kita bahas, admin mau ingetin dulu nih, buat kalian yang belum subscribe channel ini, untuk terlebih dahulu tekan tombol subscribe di bawah video ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Kalau sudah subscribe, langsung gas aja kita bahas. Oke, episode 2 dari Kyoke Senki udah tayang dengan judul Voyage. Buat admin, di episode 2 ini terdapat banyak perkembangan cerita yang bikin konfliknya ini semakin menarik. Di episode 2 ini ceritanya sendiri akan berfokus ke pelarian Shiba sendiri sebagai seorang yang sudah tercap atau dianggap teroris oleh pemerintah setelah apa yang terjadi di episode 1. Nah, mungkin bagi kalian lupa atau nggak paham apa yang terjadi di episode 1 kemarin. Nah, singkatnya episode 1 kemarin ini setelah si Shiba ngaktifin Amem Kenbu-nya untuk melawan tentara-tentara militer dari pemerintahan Oceania yang nangkap teman-temannya si Shiba yang punya hobi yang sama kayak Shiba itu, yaitu ngumpulin sisa-sisa suku cadang gitu. Di situ untuk nyelamatin dirinya sekaligus teman-temannya, Shiba terpaksa harus ngelawan Amem dari tentara-tentara tersebut yang menyebabkan dirinya berakhir dicap sebagai buronan teroris oleh pemerintah. Ya kurang lebih singkatnya di episode 1 kayak gitu. Nah, untuk episode 2-nya ini kita akan berfokus ke pelarian pertama Shiba sebagai seorang teroris setelah peristiwa yang terjadi di episode 1 kemarin. Nah, di sini selama pelariannya Shiba singkat ceritanya bertemu sama bapak-bapak tua gitu yang bantuin Shiba selama pelariannya untuk sesaat. Namun di situ Shiba terlebih dahulu harus melakukan berbagai pekerjaan lapangan bersama si bapak tua itu, yaitu dengan cara bercocok tanam. Setelah pekerjaannya itu selesai, barulah Shiba diberikan makan dan tempat tinggal dan disambut hangat oleh bapak tua itu bersama dengan istrinya di rumahnya. Nah, pada mulanya mereka nih nggak tahu kalau si Shiba ini adalah seorang buronan yang dicari-cari sama pemerintah, meskipun pada akhirnya mereka tahu juga ketika berita TV menyiarkan info tentang status Shiba sekarang. Nah, meskipun bapak-bapak tua itu serta istrinya sudah tahu tentang status Shiba tersebut, mereka tetap menerima Shiba dan bahkan membantu Shiba untuk bersembunyi sesaat. Nah, singkat cerita, karena tidak mau keberadaan si bapak tua ini beserta istrinya terancam oleh gangguan pemerintah karena telah menyembunyikan buronan seperti Shiba ini, si Shiba ini akhirnya mutusin buat keluar dari persembunyiannya di rumah mereka tersebut agar kakek ini tetap aman dengan cara meminjam kapal si bapak tua itu lalu kemudian melewati perbatasan antar negara. Nah, di tengah pelarian Shiba menggunakan kapal si bapak tua itu, keberadaannya tak disangka diketahui oleh tentara perbatasan militer Asia yang berujung pada pertempuran antar Amem. Nah, di sini nih kita bisa ngelihat Shiba dengan Amem Kenbu-nya ngelawan beberapa Amem musuh dari tentara Asia yang jumlahnya jauh lebih banyak. Di awal-awal kita bisa ngelihat kalau Amem Shiba ini bisa menguasai situasi. Namun setelah tentara musuh ngerain Amem-Amemnya kembali, terlihat Amem Kenbu milik Shiba ini kewalahan. Hingga ketika Amem musuh ingin mengakhiri serangan terakhir ke Amem milik Shiba ini, Amem misterius menembak dari arah kejauhan dan menembak salah satu Amem musuh. Dan cerita pun bersambung. Oke, ya bisa diceritain gitu inti dari episode ini. Tapi di sini admin nggak bakal cuman ceritain jalan ceritanya aja. Di sini ada hal-hal yang mungkin menarik buat admin bahas. Oke, yang pertama, di sini kita ditunjukin ALS-G yang ternyata punya kelebihan untuk masuk ke teknologi apapun itu. Kayak contohnya G ini ditunjukin bisa masuk dan mengakses telepon genggam dari Shiba. Terus ada juga ngakses kapal yang digunain Shiba buat kabur. Jadi walaupun G ini bentuknya AI yang notabene nggak bisa terlihat secara langsung, G ini tetap bisa berkomunikasi ke Shiba lewat apa saja yang mengandung data. Kita ditunjukin juga cara komunikasi Shiba dengan G melalui alat semacam anting-anting gitu. Makanya kita bisa ngelihat si G ini menggunakan anting ya. Oh ya, di sini kita juga akhirnya tahu kalau ALS semacam G ini ada waktu istirahatnya. Jadi semakin banyak G ini mengakses data, semakin banyak juga dia mengeluarkan energi. Terkhusus pada saat G terintegrasi ke dalam Amem Kenbu milik Shiba yang digunain buat bertempur. Oh ya, di sini kita juga bisa ngelihat kedekatan G dengan Shiba yang bisa dibilang semakin akrab ya. Kita juga bisa ngelihat bagaimana peran G yang ngebantu Shiba dalam bertempur. Contohnya aja kayak nentuin strategi serangan yang semestinya Shiba lakukan. Terkadang juga kita bisa ngelihat Amem Kenbu dikendalikan langsung sama G ini. Ya bisa dibilang kayaknya Shiba ini masih ketergantungan sama G pas bertempur. Oke, ngomongin soal Shiba juga, di sini akhirnya kita semakin diperkenalkan lebih dalam karakter Shiba yang ternyata karakternya ini nggak sedingin itu ya. Karakter Shiba sebagai main karakter buat admin terlalu generik banget alias umum, yang buat karakter Shiba ini buat admin kerasa sedikit hambar. Gak ada kesan yang membuat karakter Shiba ini terlihat baru bahkan khusus. Di episode ini kita bisa ngeliat kalau karakter Shiba ternyata memiliki karakter sifat yang baik dan ada sedikit polos-polosnya gitu, yang mana ini tidak sesuai dengan pikiran admin di awal. Admin kiranya Shiba ini bakal digambarin sedikit agak dingin dan bukan karakter yang terbuka terhadap orang lain.
Tapi di sini ternyata admin salah. Tapi di luar dari karakternya ini, admin cukup suka bagaimana diceritainnya status Shiba sekarang yang menjadi seorang buronan. Ini menjadi menarik, dimana dengan sifat Shiba yang seperti itu yang diceritain baik dan agak sedikit polos gitu, harus menghadapi kehidupannya sekarang yang berstatus sebagai buronan. Oke, lanjut lagi. Di episode ini kita juga mulai diperkenalkan musuh-musuh baru melalui kehadiran tentara-tentara negara yang menguasai perbatasan. Nah, kalau di episode 1 kemarin kita diperkenalkan dengan tentara dari negara Oceania dengan amaimnya yaitu Amaim Banyek Boomerang. Nah, di episode 2 ini kita diperkenalkan dengan tentara militer dari negara Asia dengan amaimnya yaitu Neuren yang ditunjukkan di pertempuran akhir di episode ini. BTW amaim Neuren ini kalau dilihat sekilas mirip Mobile Suit Tyran dari Gundam 00 ya. Apalagi kedua ini sama-sama digunain buat senjata tempur massal. Nah, tapi untuk amaim Neuren ini buat admin bentuknya ini terasa lebih kompak dibandingkan bentuk dari Mobile Suit Tyran. Nah, di sini kita bisa ngelihat kehebatan dari tentara militer Asia dengan amaim Neurennya yang secara bertubi-tubi berhasil nyerang amaim Kenbu milik Shiba hingga membuat amaim Kenbu kewalahan buat ngadepin. Oh ya, di sini kita lagi-lagi diperlihatkan pertempuran yang epik ya. Kita bisa ngelihat kegesitan dari Kenbu milik Shiba ini yang digerakkan secara manual, tidak seperti amaim-amaim lainnya yang dikendalikan secara jarak jauh seperti halnya amaim-amaim lain milik tentara perbatasan Oceania ataupun Asia. Nah, selama pertempuran itu diketahui juga kalau armor dari amaim Kenbu ini nggak sembarangan. Itu terbukti pada saat terkena beberapa tembakan dari serangan tentara Asia, amaim Kenbu ini masih tetap bisa bertahan dan mampu menyerang meskipun pada akhirnya tetap kewalahan dan terdesak. Nah, tapi di scene pertempuran ini kita bisa ngelihat seberapa hebatnya amaim Kenbu milik Shiba ini. Selain dari menggunakan mekanisme berawak yang dipiloti oleh Shiba sendiri, amaim Kenbu ini juga memiliki tingkat kecepatan serta daya tahan armor yang tinggi. Ya, intinya unit amaim Kenbu Shiba ini memiliki kinerja operasi yang jauh lebih tinggi. Oke, selanjutnya lagi dan yang buat admin cukup penasaran di scene ini yaitu hadirnya beberapa tokoh lagi yang menjadi pertanyaan kembali di episode-episode berikutnya. Pertama, kehadiran dua orang tokoh misterius yang mengawasi pertempuran Shiba, yaitu Braithwaite dan Raymond Hardy, yang di sini masih belum dijelaskan siapa mereka dan belum jelas juga apakah mereka akan memainkan peran penting yang berpengaruh pada konflik cerita atau hanya sekedar peran minor yang muncul sesaat aja. Nah, untuk identitas mereka sendiri jika diamati melalui dialognya, sepertinya mereka adalah tentara perbatasan dari negara lain. Yang kuat diduga ada yang bilang dari negara Australia. Ya, intinya di sini admin belum tahu jelas juga. Oke, untuk yang terakhir dan yang membuat admin tambah excited ialah tokoh yang hadir di akhir cerita yang nembakin semacam sniper buat bantuin Shiba pas lagi kedesak sama tentara Asia ini. Diketahui tokoh tersebut adalah Tetsuga Gashin dengan amaimnya yang bernama Miles Jogan. Nah, sama seperti Shiba, Tetsuga juga merupakan seorang remaja berusia 16 tahun. Tetsuga sendiri tergabung dalam organisasi perlawanan Jepang. Nah, diceritain Tetsuga ini merupakan sosok yang dingin, belak-belakan, dan pendiam. Dirinya memiliki tujuan untuk mencari amaim misterius yang disebut sebagai Amaim Ghost untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Oh ya, BTW di sini karakter dari Tetsuga ini mirip kayak karakter Lokon Stratos dari Gundam 00 ya, tapi dikombinasikan dengan muka-muka dari Setsuna gitu. Apalagi di sini amaim Miles Jogan yang digunain sama Tetsuga ini juga merupakan amaim jenis tipe serangan jarak jauh, semacam tipe sniper gitu. Ini ingatin kita sama Gundam dinamis yang dipakai sama Lokon Stratos. Nah, di sini si Tetsuga ini juga nggak sendiri ya. Tetsuga juga memiliki eyelash serupa seperti halnya G yang bernama Kai. Ya, artinya bisa dibilang Tetsuga ini bakal jadi tokoh penting yang bakal muncul terus di episode-episode berikutnya. Apalagi di openingnya sendiri, Tetsuga ini juga ditampilin ya. Oke, secara keseluruhan buat admin di episode ini cukup seru ya. Beberapa hal udah mulai berkembang, apalagi di scene akhir dimana tokoh Tetsuga ini muncul dengan Miles Jogannya. Malahan justru tokoh dari Shiba sebagai main karakter yang di episode ini semakin ditunjukin. Kok malah semakin hambar aja gitu. Kayak terlalu umum aja sifat dan karakternya itu. Ya di sini pokoknya admin masih penasaran aja sama nasib Shiba setelah selamat dari serangan tentara Asia berkat bantuan dari Tetsuga ini. Nah, menurut kalian sendiri setelah Shiba selamat dari posisi itu bakal ada pertarungan singkat dulu antara amaim Kenbu milik Shiba dengan amaim Jogan milik Tetsuga ini, atau juga mereka mungkin langsung kerjasama gitu namun diselipin konflik kecil sesaat tapi nggak sampai tarung. Nah, menurut kalian sendiri gimana nih? Atau mungkin kalian punya tanggapan lain? Bisa kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki atau dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!